Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi program linier. Contoh soal ini ada soal sebuah pensil dibeli dengan harga Rp1.000, dijual dengan harga Rp1.500 dan seterusnya ya. Lalu langsung ke sini, jika kios semula kosong dan semua barang laku terjual, maka keuntungan maksimum adalah, berarti yang ditanya apa? Keuntungan. Keuntungan itu dari menjual pensil dan menjual penghapus. Berarti pensil sebagai X, penghapus sebagai Y ya. Pensil sebanyak X buah, penghapus Y buah. Oke. Keuntungan. Coba ini kan harga beli, ini harga jual. Berarti kalau belinya 1000 dijual 1500, dari pensil ini keuntungannya adalah 1500 dikurang 1000 ya, jadi 500 gitu ya. Nih, belinya 1000 dijual 1500, berarti untungnya 500 untuk pensil. Nah, untuk penghapus belinya 3000 dijual 4500, berarti untungnya ini kurang ini, untung 1500. Oke, lanjut. Sementara modal yang tersedia sebesar 300.000. Modal itu tentunya digunakan ini untuk apa? 300.000 ini digunakan untuk membeli pensil dan penghapus. Berarti harga beli dong, bukan harga jual ya. Jadi 300.000 ini untuk membeli pensil dan penghapus. Pensil harga belinya 1000, penghapus harga belinya 3000. Berarti di sini nanti 1000X ditambah 3000Y, karena kan modalnya hanya segini kan, berarti ini tidak boleh lebih. Kurang boleh ya, berarti nanti lebih kecil sama dengan 300.000. Nah, ini lebih kecil ya. Nah, ini enggak boleh lebih, kurang boleh. Kemudian harga jual yang enggak ngaruh di sini ya. Nah, kemudian berikutnya ini, sedangkan daya tampung kios 200 untuk menyimpan pensil dan penghapus. Jadi kiosnya itu hanya mampu menyimpan 200 barang yang berbentuk pensil atau penghapus. Maka nanti ya X ditambah Y, banyaknya pensil ditambah banyaknya penghapus, tidak boleh lebih. Nah, tapi boleh kurang, berarti lebih kecil sama dengan 200 ini ya. Kemudian yang dicari adalah keuntungan maksimum, berarti ini dong. Nah, berarti Z maksimum sama dengan 500X ditambah 1500Y. Oke, nanti kita akan menggambar kurvanya ya, daerah visible-nya. Nah, dari sini maka X-nya yaitu 200. Sementara dari sini Y-nya ya ini, kalau X-nya 0, Y-nya 200 kan. Nah, gitu. Terus yang ini dari sini kalau mau menyederhanakan boleh ini dibagi 1000 bagi 1000 bagi 1000 ya. Jadi segini. Nah, berarti X-nya kan kalau Y-nya 0 berarti X-nya 300, 300,0. Kalau ininya 0 berarti Y-nya 300 bagi 3 yaitu 100. Oke. Berarti nah ini ya. Terus dari garis ini dan garis ini dieliminasi, langsung aja nih dikurangi, X-nya habis kan, berarti ini dikurangi jadi min 2Y kan, atau bawah kurang atas juga boleh. Berarti 3Y dikurang Y menjadi 2Y, 300 kurang 200 menjadi 100. Terus Y-nya bagi 2 aja, jadi 50. Kalau X-nya 50 tinggal kesini aja kan, 50 tambah berapa ya, tentunya tambah Y-nya 50, ini 50, X-nya tentu 150 ya, biar menjadi 200.
Oke, berarti X nya 150, Y nya 50. Gambarnya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Nih. Oke, ini adalah X nya 150, Y nya 50 di sini titik C ini ya. Kemudian yang tadi, nah ini tadi sudah ini ya, 200,0. Nah, ini 200,0 di sini. Kemudian 0,200 yang ini. Nah, terus berikutnya 300,0 ini, kemudian 0,100 yang ini. Jangan dibalik ya. Tentunya yang diarsir yang bawah ya. Kenapa? Ya titik uji aja, sudah diajarin pada materi sebelumnya. Nah, ini kan panahnya ke bawah, ke bawah, ke bawah ya. Ini kan lebih kecil kan? Ke bawah panahnya. Nah, di sini yang diarsir, bukan yang atas. Bagi yang masih bingung ini silahkan dibuka materi sebelumnya. Oke, berarti nanti A ini, B, C, D. A tentunya 0,0 kan? B tentunya di sini 100 itu adalah Y, berarti 0,100. C nya tadi sudah diketemukan, ini C kan, dari sini 150,50. D nya ini 200,0. Lalu disulihkan ke fungsi Z nya ini kan. Nah, ini fungsi Z nya. Oke, kalau X nya 0, Y nya 0 ya berarti 0, 0, 0 kan. Kemudian 0,100 berarti ini 0, ini kali 100. Nah, segini ya. Kemudian C nya ini 150, ini 500 kali 150. Nah, segini. Kemudian 50 kali ini segini, hasilnya segini. Kemudian yang ini 200,0 ke sini aja. Nah, ini kali 200, ini tambah 0 ya, jadi segini. Lalu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah maksimum kan. Ternyata dari sini, sini, dan sini yang maksimum adalah 150. Tampak di sini sama ya nilainya, yaitu di titik B dan C sama. B di mana? Nah, berarti maksimumnya bisa di sini, bisa di sini, bahkan bisa sepanjang garis ini. Namun di sini yang menjadi XY tadi kan penghapus dan pensil, tentunya harus merupakan bilangan asli ya. Bilangan asli maksudnya nggak mungkin kita menjual penghapus itu setengah penghapus, nggak mungkin. Meskipun di sini ini maksudnya kan, nah, ini harus asli atau enggak gitu ya, harus merupakan bilangan asli. Dipilih sepanjang garis ini yang hasilnya bilangan asli. Jangan sampai di sini kan X nya 100, Y nya kan ini kira-kira 75 ya, kira-kira ya. Misalkan X nya 100, Y nya 75,6 misalkan, ya nggak boleh, harus dalam bentuk bilangan asli. Oke. Nah, kemudian keuntungnya adalah 150 yang diperoleh dengan, nah ini, dengan menjual ini 0x dan 100y. Berarti pensilnya 0 buah, penghapusnya 100 buah, begitu boleh. Nah, kemudian dengan membelanjakan uang sebanyak, ya kalau 0 100 berarti membelanjakan kan harga beli ya, harga beli, mana harga beli ini kan. Nah, kalau X nya 0, Y nya 100 ya berarti ini kan 1000 kali 0, ini 0. 3000 kali 100 ya 300.000. Nih uangnya dibelanjakan semua berarti ya, kalau yang ditanyakan yang dibelanjakan. Demikian juga untuk kasus yang C, berarti pada saat 150 pensilnya 150, kemudian yang ini apa? Penghapus ya, penghapusnya 50 buah. Membelanjakannya sama, jadi 150,50 disulihkan ke fungsi belanja ini kan. Nah, ini kali 150, ini kali 50 ditambahkan, ternyata hasilnya 300.000 ini ya. Oke, tentunya karena sepanjang garis ini ada pilihan lain, bukan hanya ini tadi 0 100 dan 150,50. Yang penting harus apa? Harus merupakan bilangan bulat dan sepanjang garis ini ya, begitu. Oke, lanjut. Berikutnya nomor 2 ini ya, nomor 2.
Nomor 2, sebuah perusahaan membuat dua buah produk sepeda, yaitu produk X dan produk Y, menggunakan dua mesin A dan mesin B. Oke, mana yang menjadi XY-nya? Apakah ini sepeda atau mesin? Nah, kita ke soalnya apa yang ditanya. Nah, agar diperoleh jumlah produk sebanyak mungkin. Produknya apa? Produknya adalah membuat sepeda dan membuat sepeda X dan Y. Berarti ini sebagai XY-nya. Nah, XY. Sedangkan mesin ini adalah sebagai constraint-nya atau kendalanya. Oke, ini XY, ini AB. Tinggal dibaca aja. X, ya, setiap unit X memerlukan 50 menit proses pada mesin A ini, kemudian 30 menit proses pada mesin B ini. Kemudian setiap unit Y memerlukan 24 menit proses pada mesin A ini dan 33 menit proses pada mesin B ini, ya, gitu. Kemudian ini apa ini? Ini diperoleh dari sini. Oh, nih. Nah, nih ya. Ini dulu ya, mesin A dapat digunakan maksimum 40 jam. Ah, ini jam, ini menit, disamakan. 1 jam berapa? 1 jam kan 60 menit ya. Ya berarti 40 dikali 60. Ini 2400. Mesin B dapat digunakan 35 jam. Berarti 35 kali 60. 2100 dari sini tadi ya. Berarti nanti karena ini kapasitas mesin, tentunya nanti 50X tambah 24Y, tidak boleh lebih dari segini. Kalau lebih nanti mesinnya rusak, maka tandanya lebih kecil sama dengan tidak lebih kan, boleh kurang. Ini pun juga sama untuk mesin B, 30X tambah 33Y, tidak lebih atau lebih kecil sama dengan ini 2100. Nah, ini kenapa segini? Ini dibagi 2 ya, ini bagi 2 bagi 2 bagi 2 jadinya ini. Kemudian ini kenapa jadi ini? Dibagi 3 bagi 3 bagi 3 hasilnya ini. Jadi ini kalau bagi 3 semua gitu ya, harus semuanya. Ini pun kalau dibagi 2 harus semuanya. Ini untuk menyederhanakan. Oke, lalu dari sini titik pojoknya X-nya berarti 1200 bagi 25, 48 ya. Kemudian Y-nya 1200 bagi 12, 100. Jadi 48,0 dan 0,100. Demikian juga yang ini X-nya berarti 700 bagi 10, 70,0. 700 dibagi 11 adalah ini harusnya ya, 63,63 dan seterusnya. Nah, karena ini XY itu berkenaan banyaknya sepeda yang dibuat, tentunya kan harus bilangan yang bulat ya, bulat, nggak boleh pecahan begini. Maka ini saya bulatkan ke bawah ya, ke 63, sebab kalau nanti saya bulatkan ke atas nggak sesuai dengan ini. Misalkan X-nya 0, Y-nya 64. X-nya 0, Y-nya 64. 11 kali 64 berapa? Tentu tidak sesuai dengan ini, tentu lebih dari 700 ya. 64 kali ini. Nah, 64 kali 11. Nah, banyak ya, tentu lebih dari ini. 704 ya. Nah, maka nggak sesuai, nanti kapasitas mesin B nya terlampaui ya, gitu. Jadi saya bulatkan ke bawah. Oke, kemudian ini ada lagi apa? Nah, pada kondisi awalnya, jadi sebelum proses itu ada 30 unit X dan 90 unit Y di dalam gudang. Jadi sebelumnya sudah ada nih ya, 30, ini 90 peninggalan sebelumnya. Kemudian diprediksi akan ada permintaan 75 unit X dan 95 unit Y. Diprediksi permintaannya segini, berarti masih ada kekurangan berapa?
ya ini dikurang ini segini, ini kurang ini segini. Berarti setidaknya kita menyiapkan ya, menyiapkan kekurangan ini, kebutuhan minimalnya segini ya. Kemudian proses berikutnya ini, di samping menyediakan ini, kita ingin apa? Agar diperoleh jumlah produk sebanyak mungkin. Maksudnya kan ini kan ada dua jenis sepeda, kita ingin membuat sepeda sebanyak mungkin, berarti kan jumlah dari sepeda jenis X dan jenis Y ditambahkan gitu ya, di samping untuk memenuhi permintaan ini tadi ya, ada prediksi kebutuhan ini tadi. Nah ini syaratnya, kemudian akan mencari sebanyaknya X ditambah Y, ini sebanyak-banyaknya. Ini syarat ini diperoleh dari sini ya. Nah ini syaratnya dengan ini ya, kemudian ini Z-nya. Oke, lalu karena ada dua garis ini tadi ya, ini kita cari titik potongnya biasa dengan eliminasi ya. Nah ini, oke, ini dengan ini dieliminasi, hasilnya ini titik C itu dieliminasi, hasilnya adalah X nya 30,96, kemudian Y nya 35,48. tentunya harus kita bulatkan ya, karena kan berkenaan dengan produk sepeda, banyaknya sepeda. Ini saya bulatkan, ada beberapa kemungkinan, ini saya bulatkan ke atas 31, X nya 31, Y nya 35, atau ini saya bulatkan 31, ini saya bulatkan 36, pokoknya dicari sekitarnya ya, atau saya bulatkan ke bawah semua, ini 30, ini 35. Oke, ada 3 titik ini kita uji ke persamaan 1 maupun persamaan 2 gitu. Oke, yang ini 31,36 dulu ya, 31,36 diuji ke persamaan 1 sini. Oke, 25 kali 31 ditambah 12 kali Y ya, kali 36, hasilnya segini. Berarti salah dong, kan harusnya lebih kecil dari 1200, ini hasilnya 1207. Berarti ini salah, berarti ini tidak memenuhi syarat yang ini, berarti udah salah gitu aja. Apalagi ini diuji ke yang kedua juga salah juga, ya udah salah. Oke, sementara yang ini 31,35 diuji ke syarat 1, dia hasilnya 195, kemudian 1195. Nah ini tentunya lebih kecil dari ini ya, berarti dia benar ini. Kemudian syarat kedua hasilnya 695 nih ke sini, berarti lebih kecil dari 700, benar, berarti syarat 1 benar, syarat 2 benar, berarti ini benar. Kemudian yang 30,35 saya uji ke syarat 1, dia hasilnya benar, saya uji ke syarat 2 ke sini, hasilnya benar juga. Oh ini benar, ini benar. Lalu mana yang dipakai? Yang dipakai yang atas. Kenapa? Karena kan yang ditanyakan nanti yang paling banyak ya, jumlah maksimumnya kan, X tambah Y, itu yang dipakai yang atas. X tambah Y, ini tambah ini kan, yang ditambah bukan ini tambah ini, begitu ya. Itu alasannya, walaupun ini benar yang dicari kan yang paling besar, ini tambah ini kan lebih banyak daripada ini tambah ini. Oke, jadi titik C nya yang dipakai adalah yang ini, jadi seputar titik C ini. Oke, nah titik A jelas 0,0, ini 0 tambah 0, kemudian 48,0, ini tambah ini 48. Titik C ini yang tadi yang dipakai hasilnya 66, titik D adalah 63. Tentu yang ditanya adalah yang maksimumnya adalah 66, yaitu dengan memproduksi 31 sepeda jenis X dan 35 sepeda dengan tipe Y. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.